Perkenalkan, nama saya Afiatul Solekah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tantangan dan Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional di Era Kontemporer. Untuk latar belakangnya, yaitu ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan dan ancaman dari dalam maupun luar negeri. Di Indonesia, konsep ini telah menjadi fundamental sejak kemerdekaan. Globalisasi dan teknologi informasi telah mengubah ancaman menjadi lebih kompleks, termasuk ancaman siber, terorisme, konflik ideologi, dan krisis ekonomi. Transformasi ini memerlukan strategi pemeliharaan ketahanan nasional yang lebih komprehensif. Indonesia dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama memiliki kerentanan yang perlu dikelola dengan bijaksana. Posisi strategis dan kekayaan sumber daya alamnya menjadikan Indonesia target kepentingan global. Untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa saja tantangan kontemporer yang dihadapi dalam mempertahankan ketahanan nasional Indonesia. Yang kedua, bagaimana dimensi-dimensi ketahanan nasional saling berinterkoneksi dalam menghadapi tantangan kontemporer. Yang ketiga, upaya strategi apa yang diperlukan untuk memperkuat ketahanan nasional di era kontemporer. Dan yang terakhir, bagaimana merumuskan rekomendasi kebijakan ketahanan nasional yang adaptif dan berkelanjutan. Untuk pembahasannya, yaitu yang pertama, tantangan kontemporer terhadap ketahanan nasional. Beberapa tantangan kontemporer terhadap ketahanan nasional yaitu yang pertama, geopolitik dan geostrategis. Indonesia menghadapi dinamika geopolitik yang kompleks di kawasan Indo-Pasifik, terutama akibat rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina, yang menekan Indonesia untuk memilih pihak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Isu Laut Cina Selatan menjadi tantangan signifikan, berpotensi mempengaruhi kedaulatan Indonesia di Natuna dan mengganggu stabilitas regional serta kepentingan ekonomi, terutama di sektor perikanan dan eksplorasi energi. Dan yang kedua ada ancaman siber dan teknologi. Revolusi digital menciptakan domain baru dalam ketahanan nasional yaitu ruang siber, yang rentan terhadap serangan siber dan disinformasi. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital yang berkembang pesat menjadi target menarik bagi aktor jahat. Ketergantungan pada teknologi dan infrastruktur digital asing menciptakan kerentanan strategis terhadap kedaulatan digital. Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu mengembangkan strategi keamanan siber yang komprehensif, memperkuat industri teknologi dalam negeri, dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Pengembangan ekosistem startup, teknologi lokal, dan edukasi masyarakat tentang literasi digital juga sangat penting untuk membangun resiliensi sosial terhadap ancaman informasi. Dan yang ketiga ada tantangan ekonomi global. Ketergantungan pada komoditas primer membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan shock ekonomi eksternal. Pandemi COVID-19 memperlihatkan kerentanan ekonomi Indonesia terhadap gangguan rantai pasok global dan penurunan permintaan komoditas. Kesenjangan ekonomi yang melebar dan inequality menjadi tantangan internal yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial. Urbanisasi yang tidak terkendali dan disparitas membangun antar daerah menciptakan potensi konflik sosial. Dan yang keempat ada perubahan iklim dan bencana alam. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan muka air laut, perubahan pola cuaca, dan peningkatan intensitas bencana alam. Hal ini mengancam ketahanan pangan, infrastruktur, dan pemukiman penduduk. Degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan mengancam keberlanjutan pembangunan. Deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem laut menjadi tantangan serius bagi ketahanan nasional jangka panjang. Dan yang kelima ada radikalisme dan terorisme.
Penyebaran ideologi radikal dan gerakan terorisme mengancam ketahanan ideologi dan sosial budaya Indonesia. Eksploitasi media sosial untuk rekrutmen dan penyebaran propaganda radikal menjadi tantangan baru dalam upaya deradikalisasi. Fragmentasi sosial berdasarkan identitas primordial dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menciptakan perpecahan dalam masyarakat. Politisasi agama dan etnisitas menjadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk selanjutnya yaitu ada interkonektivitas dimensi ketahanan nasional. Yang pertama, keterkaitan dimensi ideologi dan sosial budaya. Dimensi ideologi dan sosial budaya dalam ketahanan nasional memiliki hubungan erat dan saling memperkuat. Pancasila sebagai ideologi nasional menjadi landasan nilai dan pandangan hidup bangsa. Sementara sosial budaya merupakan manifestasi konkret dari ideologi tersebut. Keterkaitan ini penting dalam menjaga kohesi sosial, identitas nasional, dan membentengi masyarakat dari ancaman disintegrasi dan pengaruh negatif. Pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai ideologi dan sosial budaya menjadi kunci dalam menjaga interkoneksi ini, sehingga bangsa tetap memiliki identitas yang jelas dan kuat dalam menghadapi tantangan global. Dan yang kedua ada sinergi dimensi politik ekonomi. Dimensi politik dan ekonomi dalam ketahanan nasional memiliki hubungan yang saling melengkapi dan berpengaruh signifikan. Politik yang stabil dan demokratis menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara ekonomi yang kuat dan merata mendukung stabilitas politik. Sinergi ini penting dalam menghadapi tantangan global dan domestik serta memperkuat daya saing nasional dan kedaulatan ekonomi. Koordinasi yang baik antara lembaga negara dan partisipasi aktif masyarakat diperlukan untuk menjaga sinergi ini dan mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh. Dan yang ketiga ada integrasi dimensi pertahanan keamanan dengan dimensi lainnya. Dimensi pertahanan dan keamanan merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara, namun harus terintegrasi dengan dimensi lain seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya untuk mencapai ketahanan nasional yang optimal. Integrasi ini penting untuk merespon ancaman multidimensi dan kompleks, serta membangun ketahanan sosial dan ekonomi yang kuat. Koordinasi antara lembaga pemerintahan dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam mewujudkan integrasi ini, sehingga dimensi pertahanan dan keamanan dapat menjadi bagian dari sistem ketahanan nasional yang holistik dan adaptif. Selanjutnya yaitu upaya strategi penguatan ketahanan nasional. Yang pertama ada penguatan ideologi dan karakter bangsa. Penguatan ideologi dan karakter bangsa berdasarkan Pancasila menjadi fondasi utama menjaga keutuhan dan ketahanan nasional Indonesia melalui pendidikan karakter dan keteladanan. Dengan penguatan ideologi dan karakter bangsa, Indonesia dapat membentuk SDM yang unggul, berdaya saing, dan berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan, sehingga mampu menjaga stabilitas dan kedaulatannya di tengah perubahan geopolitik global. Yang kedua ada reformasi tata kelola politik. Reformasi tata kelola politik memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ini mencakup berbagai sistem pemilu, pemberantasan korupsi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan tata kelola politik yang baik, stabilitas politik terjaga, kepercayaan masyarakat meningkat, dan fondasi negara menjadi kuat untuk menghadapi tantangan. Dan yang ketiga ada transformasi ekonomi nasional. Transformasi ekonomi nasional bertujuan menciptakan ekonomi yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi, pengembangan sektor strategis, dan digitalisasi.
Peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi, dan infrastruktur yang memadai menjadi prioritas untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Transformasi ini juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial, serta kolaborasi antara pemerintahan, dunia usaha, dan akademis untuk mempercepat inovasi dan riset. Dan yang keempat ada penguatan kohesi sosial. Penguatan kohesi sosial dilakukan melalui pengembangan dialog antaragama, penanaman nilai toleransi, dan pencegahan konflik sosial. Pendidikan dan kebijakan inklusif menjadi instrumen penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan. Peran tokoh agama, adat, dan masyarakat sipil sangat strategis dalam membangun komunikasi dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, kohesi sosial kuat menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional dan ketahanan bangsa. Yang kelima ada modernisasi sistem pertahanan keamanan. Modernisasi sistem pertahanan dan keamanan menjadi prioritas untuk menghadapi ancaman kompleks melalui peningkatan kemampuan teknologi militer, profesionalisme aparat keamanan, dan sinergi antara pertahanan konvensional dan keamanan siber. Pengembangan alutsista modern, peningkatan pelatihan personel, dan penguatan kemampuan intelijen menjadi fokus utama. Modernisasi ini juga melibatkan peningkatan kerjasama internasional, kesadaran bela negara, dan penguatan sistem hukum untuk menjaga ketahanan nasional secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada rekomendasi kebijakan ketahanan nasional. Yang pertama, pengembangan sistem early warning. Pengembangan sistem early warning atau peringatan dini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan nasional dengan memberikan informasi cepat dan akurat mengenai potensi ancaman seperti bencana alam, krisis pangan, dan gangguan sosial. Sistem ini memungkinkan pemerintah dan masyarakat mengambil tindakan mitigasi tepat waktu untuk mengurangi dampak negatif. Integrasi data real-time, penyebaran informasi cepat, dan kesiapan respon menjadi kunci efektivitas sistem ini yang memerlukan investasi teknologi, informasi, dan pelatihan SDM yang memadai. Dan yang kedua ada penguatan resiliensi nasional. Penguatan resiliensi nasional bertujuan meningkatkan kemampuan bangsa menghadapi ancaman dan gangguan melalui pengelolaan holistik aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Kolaborasi antara lembaga dan pengembangan infrastruktur tangguh menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan nasional. Yang ketiga, inovasi kebijakan adaptif. Inovasi kebijakan adaptif menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi perubahan cepat dan kompleks di era globalisasi. Kebijakan ini mengedepankan pendekatan berbasis data dan bukti ilmiah, serta melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan dan efektif. Dengan integrasi lintas sektor dan evaluasi berkala, kebijakan adaptif dapat merespon ancaman dan peluang secara efektif dan membangun ketahanan nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Dan yang keempat ada investasi dalam human capital. Investasi dalam human capital melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja menjadi pilar utama memperkuat ketahanan nasional jangka panjang. Pendidikan berkualitas, pelatihan vokasi, dan peningkatan kesehatan masyarakat akan menghasilkan generasi yang cerdas, inovatif, dan produktif. Pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kewirausahaan juga penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan menciptakan lapangan kerja baru dengan investasi yang memadai dalam human capital. Ketahanan nasional secara ekonomi, sosial, dan politik dapat diperkuat. Berdasarkan makalah yang telah dibuat, terdapat beberapa kesimpulan penting.
yaitu tantangan yang dihadapi ketahanan nasional Indonesia saat ini bersifat kompleks dan saling terkait. Tantangan ini mencakup perubahan geopolitik di kawasan, ancaman siber, ketidakstabilan ekonomi global, perubahan iklim, dan radikalisme. Semua tantangan ini memiliki karakteristik yang beragam, melibatkan banyak aspek, dan memanfaatkan teknologi modern. Dimensi-dimensi ketahanan nasional saling berhubungan dan saling mendukung. Ketahanan dalam aspek ideologi dan sosial budaya membantu membentuk identitas bangsa. Sementara dimensi politik dan ekonomi saling mendukung untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan. Di sisi lain, dimensi pertahanan dan keamanan terintegrasi dengan semua dimensi lainnya dalam kerangka keamanan yang menyeluruh. Untuk memperkuat ketahanan nasional diperlukan upaya strategis yang menyeluruh. Ini termasuk revitalisasi nilai-nilai Pancasila, reformasi dalam tata kelola politik, transformasi ekonomi, penguatan kohesi sosial, dan modernisasi sistem pertahanan dan keamanan. Semua langkah ini harus dilakukan secara bersamaan dan terintegrasi. Kebijakan ketahanan nasional yang adaptif harus mencangkup sistem peringatan dini, penguatan ketahanan nasional, inovasi kebijakan yang fleksibel, dan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendekatan yang melibatkan seluruh pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan kebijakan ini. Untuk presentasi kali ini, saya akhiri dan terima kasih.